Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur, melimpahkan kesehatan pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di majlis ilmu yang kita selalu berharap mudah-mudahan membawa pada kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Kaifa Takunu Ghaniyan. Wa minal asya' al-mutafa'ili biha lirizki wal barakah al-kinasatu fis sabahi li fina'il baiti wa min babi awla dakhilul baiti wa aidan idha'atus siraji qabla al-ghurubi wa qabla dukhulil layli wa dhalam. Hal yang kesembilan dari aspek-aspek lain yang bisa membawa kelancaran akan rezeki. Wa minal asya'al mutafa'il biha lirizki wal barakah. Termasuk dari sebahagian al-mutafa'il yang bisa diharapkan biha lirizki wal barakah, yang bisa diharapkan dengannya untuk rezeki dan keberkahan. Al-kinasatu fis sabahi li fina'il baiti, menyapu di waktu subuh akan halaman rumah. Wa min babi aula dakhilul baiti, lebih utama lagi menyapu bagian dalam rumah di waktu subuh. Nah, ini disebutkan oleh Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Aidarus atau Habib Sa'ad, termasuk dari sebagian yang kawat diharapkan menjadi sabab lancarnya rezeki dan sabab keberkahan dalam rumah, basa sapu di waktu subuh pagi kayak itu nah, li fina'il baiti, yang disapui adalah halaman rumah, terlebih lagi bagian dalam rumah. Basa sapu imbah sholat subuh. Setelah sembahyang subuh, sedikit doa wirid, langsung basa sapu, baik dalam rumah atau halaman rumah. Ternyata ini mujarrab, dibuktikan ulama solihin, hal yang menyebabkan rezeki lancar. Minal asya'al mutafa'il biha lirizki wal barakah jarsidin, termasuk sebagian hal-hal yang bisa diharapkan membawa rezeki dan keberkahan. Al-kinasatu fis sabah li fina'il bait, basa sapu halaman rumah di waktu subuh. Wa min babi aula dakhilul bait, terlebih lagi basa sapu bagian dalam rumah. Ratik-ratik dalam rumah disapui, halaman rumah rigat-rigat sebagaimana dijelaskan pertemuan sebelumnya, jangan dilihatakan. Ternyata mujarab untuk mendatangkan rezeki, lebih lagi digawinya waktu pagi, waktu subuh. Dan ini umumnya tugas babinian.
Besesapu tugas bebinian. Namun kada salahnya lakian pun umpat besesapu. Jangan supan pian sebagai suami membantui aktivitas rumah tangga itu, jangan supan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tuh mencontohkan sudah. Banyak disebut dalam tarikh, dalam sirah, Nabi itu kerap atau rancak membantui istri-istri sidin dalam urusan hal rumah tangga. Membantui hal-hal yang sifatnya remeh, yang itu umumnya gawian binian, umpat sidin membantui. Itu bagian dari kesempurnaan lakian, mau membantui tugas binian. Benar. Tapi kalau pian kada bisa dan kada lihai, jangan dipaksa. Ulun hendak mempraktekkan, ujar nang laki, membantui bini memasak, timbul hangit. Jangan dipaksa. Nang kawa kita gapai, nang kawa kita bantui, kita bantui. Termasuk besesapu. Kada mungkin lakian kada bisa besesapu. Sawat lelakian kada bisa besesapu, terlalu benar. Wa aidan idha'atus siraji qabla al-ghurubi wa qabla dukhulil laili wa dhalam. Nah, ini antik nih. Termasuk dari hal yang bisa diharapkan untuk melancarkan rezeki dan mendatangkan keberkahan, idha'atus siraji qabla al-ghurub wa qabla dukhulil laili wa dhalam. Menyalakan lampu sebelum terbenam matahari dan sebelum masuknya malam dan sebelum masuknya kegelapan. Menyalai lampu sebelum maghrib masuk. Artinya rumah kita itu usahakan sudah penyalaan lampu sebelum adzan maghrib. Ini minal asya al-mutafa'il bihal rizki wal barakah. Termasuk ternyata sebagian hal yang kawan diharapkan mendatangkan rezeki dan keberkahan bagi kita di rumah. Simpel aja, menyalai lampu sebelum maghrib masuk. Jangan menghadang kadap, benar. Sawat behahar mencari saklar, hanyar dinyalai. Ditakuni kenapa menghadang kadap? Hemat. Hakun binco tahan tawing. Wah, behahar. Nyalai sebelum masuk maghrib. Ulama sholihin termasuk di kitab ini mengatakan ini mujarab, membawa keberkahan dan lancarnya rezeki. Kalau zaman dahulu tuh yang dinyalai semacam kayak lampu obor yang sifatnya masih klasik, api-api gitu. Nah, lampu-lampu orang bari. Kalau kita simpel, saklar, ketek. Tinggal ketek-ketek aja. Nyalai sebelum maghrib. Terutama halaman rumah, lampu di muka, nyalai sebelum maghrib. Lampu-lampu yang penting yang dipakai dalam rumah, tengah rumah, kamar, nyalai sebelum maghrib. Ini membawa lancarnya rezeki dan keberkahan. Pernah lapian mendengar hal yang kayak ini sebelumnya? Yakin dulu nggak ada suara. Ternyata disebut di kitab-kitab ulama hal yang semacam ini membawa pada keberkahan bagi penghuni rumah. Menyalai lampu sebelum maghrib, luar biasa. Wa min dzalika ma huwa madhkurun 'anil Imam al-Haddad fi kitabi Ghayatul Qasdi wal Murad qala wa mimma yusi bi tartibihi wa yaqulu innahu li jalbi rizqi subhanallahil azim wa bihamdi mi'ata marrah wa la haula wa la quwata illa billah mi'ah marrah sabahan. Disebutkan dari Al-Imam Abdullah Al-Haddad di dalam kitab Ghayatul Qasdi wal Murad, termasuk yang diwasiatkan oleh Imam Haddad untuk dibaca bitartibi, dibaca secara teratur,
Wa yaqulu innahu lijalbi rizki, dan dikatakan ini bisa menjadi sebab datangnya rezeki, yaitu subhanallahil azim wa bihamdi, membaca subhanallahil azim wa bihamdi 100 kali, wala haula wala quwata illa billah 100 kali sobahan di waktu subuh. Nah, ini banyak yang mempraktekkan, bahkan ulama-ulama kita pun di daerah banyak menggawi. Subhanallahil azim wa bihamdi 100 kali, wala haula wala quwata illa billah 100 kali di waktu subuh. Mujarrab juga memperlancar rezeki, memperlancar urusan hal-hal yang berkaitan dengan bisnis dan rezeki kita. Jaa fi kitabi Kanzin Najahi wa Surur qauluhu wa min fawaidi Syekh Ali Al-Ajhuri rahimahullah ta'ala kama fi tarjamatihi fi khulasatil athar anna man qara'a fi akhiri jum'ati min Rajab wal khatibu yaktubu ala mimbar Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah 35 marrah la tanqati'ud darahimu min yadihi tilkas sanah. Ini rancak pian membaca di broadcast pesan berantai di WhatsApp, di medsos dan yang lain. Jaa fi kitab Kanzin Najah wa Surur, terdapat di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur qauluhu, suatu ucapan, wa min fawaidi Syekh Ali Al-Ajhuri rahimahullah ta'ala, termasuk dari faedah ilmiah yang disampaikan Syekh Ali Al-Ajhuri kama fi tarjamatihi fi khulasatil athar, sebagaimana disebut dalam biografi beliau di kitab Khulasatul Athar, anna man qara'a fi akhiri jum'atin min Rajab, siapa orang yang di akhir Jumat atau Jumat terakhir di bulan Rajab, wal khatib yaktub ala mimbar, siapa orang yang membaca di Jumat terakhir di bulan Rajab ketika khatib lagi khutbah di atas mimbar, Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah sebanyak 35 kali, la tanqati'ud darahimu min jadihi tilkas sanah, niscaya dirham-dirham atau duit yang membaca tersebut kada bakal terputus dari tangannya di tahun tersebut. Siapa orang yang membaca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah 35 kali di Jumat terakhir bulan Rajab, ingatkan ada waktunya, Jumat nang terakhir bulan Rajab, ketika khatib lagi di atas mimbar, maka niscaya orang yang membaca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah tadi 35 kali, dirham-dirham atau duit orang tersebut kada bakalan putus dari tangannya di tahun itu. Afdolnya membaca ketika khatib duduk di antara dua khutbah, jadi kada mengganggu konsentrasi kita mendengar isi khutbah. Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah 35 kali di Jumat terakhir bulan Rajab. Binian pambil kayak apa hamun hendak mengamalkan binian, tugasnya memesani laki pian sebelum berjumat. Pasani laki, abahnya nih Jumat terakhir oi bulan Rajab, lakasi ke masjid, ingatakan khatib di atas mimbar, duduk di antara dua khutbah, baca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah 35 kali abahnya aing. Fadilatnya dirham atau keuangan pian kada terputus dari tangan pian
satahunan di tahun tersebut. Ya paling terputusnya di tangan ulun gitu. Ulun mintai abahnya ya. Nah itu tugas binian, mengingatkan suami supaya membaca ini. Namun yang kasihan lagi, siapa yang kasihan lagi? Khatibnya. Beberapa tahun terakhir kabalujuran, kadang ulun Rajab akhir pasti ulun tugas khatib. Kayak apa ma'amalakan? Tapi niatnya mudah-mudahan niat ma'amalakan dapat jua ulun. Kabalujuran karancakan dah Rajab Jumat terakhir karena terus ulun entah di masjid A masjid B. Yang nyaman pian makmum gitu. Sebagai khatib pun memaklumi faedah ini, lawasi sedikit duduk di antara dua khutbahnya. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah 35 kali. Niscaya kada terputus dirham atau keuangan orang yang membacanya di tahun tersebut. Dan ini mujarab loh. Faedah yang kayak ini yang kita baca itu dibuktikan oleh mereka para ulama salaf. Sebagian daripada aturan Allah Ta'ala yang hakikatnya Allah juga mengaturnya, cuman jalan-jalannya kadang begini supaya rezeki lancar. Makanya tadi bahasa sapu di rumah halaman disapui, dalam rumah disapui, mujarab. Rezeki nang ampun rumah tuh lancar kan. Ya bahasa ujungnya tuh kada bakal tiis baras cenah. Kada bakal menemui kan pada baras tuh kosong insyaallah. Kalau bujur-bujur memperhatikan kebersihan rumah, halaman rumah. Jangan sampai justru malah jar ulun halaman rumah kayak kuburan. Dilihat akan sarigat-rigatnya. Kada diguringi juga aja halaman tuh. Kada diduduki juga halaman tuh. Sampai tadi mohon maaf tahi ayam 3 bulan karing. Ratik-ratik nang bertahun-tahun dilihatakan. Nah itu jangan juga. Walau kada diduduki, kada dijadikan tempat kita bercengkrama, bersihi pekarangan halaman rumah. Fadilatnya membawa keberkahan dan rezeki lancar. Apalagi dalam rumah. Jangan sampai dalam rumah itu tahambur kayak kapal pecah. Jangan sampai. Rumah semakin rapi ditata, walau sederhana. Walaupun perkakas-perkakas di dalam tuh nang sederhana aja. Barang-barang second, kada apa-apa, yang penting rapi, bersih. Jangan sampai berdebu dilihatakan. Ini kada bagian dalam rumah tuh ketika berjajak betikas, batis. Bebakas gitu nah, sidik jari dan sebagainya. Artinya dabu tabal. Imbahnya batuk hanya harus disapui, dibersihi. Nah, itu menghadang 6 bulan itu. Jangan bersihi buju-buju. Bagian dalam rumah. Itu termasuk nang mujarab mendatangkan rezeki. Mematii lampu tadi, menyalai lampu, mohon maaf sebelum maghrib, membawa keberkahan, rezeki lancar juga. Termasuk ini tadi membaca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah di Jumat terakhir bulan Rajab. Ketika khatib di atas mimbar. Wa minal asya al-mubarakati ghuslul yadaini qabla al-akli. Fiha aktsaru min haditsin minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam al-wudu qabla ta'am yanfil faqra wa ba'dahu yanfil lamama. Wa fi riwayatin yanfil faqra qabla ta'am wa ba'dahu. Wa ma'na hadha ghuslul yadaini ma'an qabla al-akli wa laysat al-yadu yumna faqat kama huwa ma'mulun bihi al-an wa ya nadafatun qabla kulli syai' wa sunnatun mubarakatun fa'mal biha wa 'allimha ahlaka wa auladaka wa man. Termasuk dari sebagian yang membawa keberkahan
adalah membasuh kedua tangan sebelum makan. Membasuh tangan sebelum makan. Fiha aktsaru min haditsin. Fadilatnya lebih dari satu hadis yang menceritakan. Membasuh kedua tangan sebelum makan itu fadilatnya banyak. Dan bukan cuma satu riwayat hadis, banyak riwayatnya. Minha termasuk qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, al-wudu qabla ta'am yanfil faqra. Membasuh atau bebersih sebelum makan bisa menghilangkan kefakiran. Wa ba'dahu yanfil lamama, dan membasuh tangan setelah makan bisa menghapus dosa-dosa kecil. Al-wudu, membasuh, bebersih sebelum makan, qabla ta'am. Wa ba'dahu, begitu pula setelah makan, menghilangkan kefakiran dan menghilangkan dosa-dosa kecil. Membasuh tangan. Nah, ini banyak sebagian meremehkan. Tanganku kada rigat juga, langsung ya mahantok makanan. Rigat kada rigat, sunnahnya basuh tangan kiri dan kanan. Menghilangkan kefakiran Nabi, itu bisa menyebabkan seseorang rezeki lancar. Dan membasuh tangan setelah tuntung makan menghilangkan dosa-dosa kecil, menghapus dosa-dosa kecil. Membasuh tangan setelah makan, jangan dilihatkan tangan bau haruan, tangan bau macam-macam ini dan itu. Kada bapak, kada bersalaman juga imbah ini aja. Bersalaman kada bersalaman lawan orang, sunnahnya dibasuh. Wa fi riwayatin, riwayat lain, yanfil faqra qabla ta'am wa ba'dahu. Membasuh tangan sebelum dan sesudah makan itu bisa menyebabkan hilangnya kefakiran. Nah, riwayat lain, membasuh sebelum dan sesudahnya dan menghilangkan kefakiran. Wa ma'na hadza ghuslul yadaini ma'an qabla al-akli wa ba'dahu. Itu salah cetak tuh. Wa ba'dahu, dalnya hilang. Wa ma'na hadza, arti dari al-wudu tadi adalah ghuslul yadaini ma'an, membasuh kedua tangan bersamaan. Qablal akli, sebelum makan. Wa ba'dahu, dan setelah makan. Wa laysatil yadul yumna faqat, bukan cuma tangan kanan yang dibasuh. Nah, ini katakan. Jadi kesunahan membasuh tangan sebelum makan itu bukan tangan kanan aja, kiri dan kanan dibasuh. Walau pada prakteknya tangan kanan yang menyuap, tapi kiri basuh juga. Sunnahnya kayak itu, kiri dan kanan. Kama huwa ma'mulun bihi al-an, sebagaimana sebagian orang mengerjakan di zaman wahini, cuma kanan yang dibasuh. Sebenarnya yang sunnah kedua-duanya. Wa hiya nadhafatun qabla kulli syai'. Kebersihan, membasuh kedua tangan adalah bentuk kebersihan. Wa sunnatun mubarakatun, dan sebagian dari sunnah yang membawa keberkahan. Fa'mal biha, maka amalkanlah. Wa alimha ahlaka wa auladaka wa man tuhib, dan ajarkan sunnah ini istrimu, anak-anakmu, dan siapapun yang engkau katujui atau cintai. Ini salah satu sunnah yang bahkan non-muslim pun menggawi. Karena ditinjau dari segi kesehatan, sangat terbukti bagus dari segi kesehatan. Membasuh tangan sebelum makan itu mencegah bakteri, virus-virus dan sebagainya yang tadinya di tangan masuk ke dalam lambung. Bersih pakai banyu. Kiri dan kanan. Setelah makan tuntung, basuh pulang tangan kiri dan kanan. Di samping bagus dari segi kesehatan, membawa keberkahan dan lancarnya rezeki. Ajarkan jersidin istri, anak-anakmu, dan siapapun yang engkau cintai.
Anak kita nih kakanakan mulai lagi halus, mulainya nang rekamannya masih kuat tuh. Lajari sebelum makan basuh tangan nak. Basuh tangan, makan pakai tangan kanan nakai, jangan pakai tangan kiri. Walau nang dimakannya tuh makanan ringan, snack atau gulaan. Pian melihat inya pakai tangan kiri, tabur. Tangan kanan nak, jangan tangan kiri. Basuh tangan, tuntung makan, basuh tangan. Lagi halus lajari. Jadi ketika sudah tua, terbiasa menggawi hal-hal yang sifatnya rutinan, pasti tegawi tiap hari. Pian makan dalam sehari pasti kada? Pasti, entah 3 kali, entah 2 kali. Artinya gawian membasuh tangan itu rutinitas harian. Jangan sampai dalam rutinitas ada tegawi. Sing hantuk makanan hanya imbah memantat contohnya. Tangan imbah mengikuti panurihan. Lapar, makan nasi padang langsung mantap. Nasi padang rasa kental. Basuh tangan. Atau tangan imbah maudak umpan unjun. Wah, cacing apa segala. Nah, tapi kada mungkin bang, pasti berbasuh. Ada pintar bang, ada berbasuh langsung makan. Ke-13, kadzalika laqtu futatit ta'am faqad warada annahu man fa'alahu 'asha fi sa'atin wa ufiya fi waladihi. Dzakarahu ad-Dailami fil Firdaus. Wa fi riwayatin amina minal faqri wal barasi wal judami. Wa surifa an waladihi al-humqu. Hal yang ke-13 yang bisa menyebabkan rezeki lancar, laqtu futatit ta'am, memunguti sisa-sisa makanan nang terpisah-pisah. Atau bahasa lain, malingisi apa nang dimakan sampai lingis. Nah, okay. Apa bahasa Indonesianya lingis? Mentuntaskan, menghabiskan total, malingisi makanan yang dimakan, jangan bersisa apa yang dimakan. Ini termasuk hal yang membawa rezeki lancar. Warada annahu man fa'alahu 'asha fi sa'atin wa ufiya fi waladihi. Diriwayatkan fadilat malingisi sisa makanan adalah siapa orang yang mengerjakannya, yang memungut sisa makanan sampai lingis, sampai habis. Man fa'alahu, siapa orang yang melakukan hal tersebut, 'asha fi sa'atin, niscaya ia akan hidup dalam kelapangan, keluasan rezeki. Rezekinya akan meluas kayak itu. Wa ufiya fi waladihi, dan anaknya, anak yang melakukan pelingisan makanan tadi akan diberikan kesehatan, keafiatan. Jadi imbas fadilatnya ke anak juga, bukan hanya pelaku. Dia nih makan nasi campur kan, nasi padang kah, lingisi selingis-lingisnya. Tapi jangan juga daun pisangnya dihantuk. Yang memang itu makanannya lingisi, nasinya habisi. Ada beberapa butir sisa putiki, makan pulang sampai lingis. Ayamnya kalau bisa tuh sisa tulang warak. Kalau kawat tulangnya patahi, isap bagian dalam tulangnya. Laparnya tuh. Apapun yang sudah memang itu memang gasan dimakan, lingisi kalau.
Fadilatnya membawa kelancaran rezeki. Hidup pian akan nyaman. Insya Allah rezeki kada macet. Bahkan tadi ufiya fi waladih, berimbas positif gesan kesehatan anak. Kayak apa mekanismenya? Allah nang lebih tahu. Orang nang biasa mahir memutiki makanan lingis ketika makan, anaknya akan diberi kesehatan. Zakarahu ad-Dailami fil Firdaus. Imam Dailami menyebut hal demikian dalam Al-Firdaus atau kitab hadis Firdausnya. Wa fi riwayatin, riwayat lain menyebutkan siapa orang yang tadi memungut sisa-sisa makanan sampai habis, melingisi makanan, amina minal fakri, orang tersebut akan aman dari kemiskinan, aman dari kefakiran. Wal baros, aman dari penyakit lepra. Wal judam, aman dari penyakit kusta. Wa surifa an waladihi al-humqu, dan insya Allah anak keturunannya akan dijauhkan Allah dari keidiotan, akan dijauhkan Allah dari pembabalan, keidiotan. Siapa orang yang laqata futatat ta'am, memungut sisa-sisa makanan, setiap makan tuh lingis habis, kada mau ketika makan kanyang, lipat pulang bungkus buang, kisah sugih. Kanyang sudah lipat buang, habis lingis. Fadilatnya riwayat lain, amina minal fakri, akan aman dari kefakiran. Wa baras, aman dari penyakit lepra. Tahu lah pian penyakit lepra? Google sorang. Wal juzam, dan penyakit kusta. Ini penyakit-penyakit dahsyat berataan. Aman dari lepra, aman dari kusta. Wa surifa an waladihi al-humku, dan anak yang melakukan tersebut akan dijauhkan dari keidiotan. Insya Allah anak kita kada nganga-nganga. Pendapatan, cepat paham, pintar tuh nah. Dijauhkan dari humuk, kebodohan, keidiotan. Kalau pian hendak bisa anak pintar, tiap makan jangan bersisa. Jangan sampai ada sisa, usahakan tuh nah. Ketika mengaut nasi, beringat di diri, kira-kira habis kada? Jangan mengaut banyak nah dari magic jar, buat ke piring, dikecapi berataan, ditomati, andaki abon macam, bah makan kanyang seperapat tersisa karena sudah telanjur dikecapi, karena ini tercapai, dibuangnya. Kisah sugih. Ratusan orang sana tuh di Palestina mengharap kalau makan hal yang sama. Ngalihnya ia mencari makan minum, pian kenyang. Nah, kena kicap sudah buang nyaman gak? Jangan heran karena naudzubillah dapat keturunan yang pembabalan. Dilajari gurunya di sekolah. Ini tambah ini sekian. Ini kali ini bagi ini begini jawabannya. Jenang anak. Ngomong. Nah, itu ngarannya ahmak, idiot, kada pintar. Kalau nang kuitan pandai memelihara rezeki, pandai bersyukur dengan rezeki yang ada, insya Allah dianugerahkan anak keturunan yang cerdas, yang pintar. Nah, wa minal mujarrabatis sari'ati arba'mi'ah wa khamsuna marratan hasbunallah wa ni'mal wakil. Termasuk hal nang mujarrab, terbukti syariah, terbukti cepat untuk mendatangkan rezeki adalah bacaan 450 kali hasbunallah wa ni'mal wakil.
Minal mujarrabat as-sari'ah, termasuk amalan bacaan nang mujarrab terbukti syariah lakas benar berefek untuk rezeki lancar, membaca 450 kali hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah, ini kada panjang. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, 450 kali. Bidalili qaulihi ta'ala, dengan dalil firman Allah Ta'ala, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wa tabu'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim. Dalil amaliyah membaca hasbunallah wa ni'mal wakil tadi firman Allah, alladzina qala lahumun nas, adalah orang-orang yang dimana dikatakan kepada mereka, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, sesungguhnya mereka orang-orang kafir sedang berkumpul untuk memikirkan berbuat jahat pada kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kalian. Fazadahum imanan, dapat perkataan semacam itu justru bertambah keimanan mereka, dan mereka berkata wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami dan sebaik-baik kami berpegang atau berserah diri. Fanqalabu bi ni'matin minallah, dan kemudian mereka pun mendapatkan nikmat dari Allah, wa fadlin, dan keutamaan, lam yamsashum su'un, dan mereka tidak disentuh oleh kejahatan, wattaba'u ridwanallah, dan mereka ikut kepada keridhaan Allah, wallahu dzu fadlin 'adzim, dan Allah Maha memiliki keutamaan yang agung. Nah, ayat Ali Imran ini menceritakan ketika orang-orang beriman itu diberi informasi. Orang-orang beriman itu diintimidasi. Hei umat Islam, orang-orang kafir itu lagi berkumpul rapat memikirkan hendak berbuat jahat lawan buah nikam orang beriman. Maka takutlah, gentarlah. Dapat intimidasi semacam ini justru zadahum imanan, bertambah kuat keimanan mereka, orang-orang beriman tadi. Dan mereka pun berucap hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami, sebaik-baik kami berserah diri. Setelah mengucapkan ini, fanqalabu bi ni'matin minallah, mereka pun kembali dalam keadaan mendapat nikmat dari Allah, wa fadlin, dan keutamaan, lam yamsashum su'un, dan mereka kada disentuh kejahatan sedikit pun, wattaba'u ridwanallah, dan mereka ikut pada keridhaan Allah, wallahu dzu fadlin 'adzim, dan Allah memiliki keutamaan yang agung dan besar. Orang beriman tadi diancam, orang-orang kafir itu berkumpul rapat hendak membunuhi buah nikam. Kayak apa? Gentar, harus takut buah nikam, harus takutan. Jawaban orang beriman justru hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami, cukuplah Allah tempat kami kembali dan kami berpegang teguh. Artinya Allah akan menjaga kami, ujar orang beriman. Ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil tadi berimbas mereka malah dapat kenikmatan dari Allah, dan tidak ada satu kejahatan pun menyentuh mereka. Makanya tadi termasuk yang paling mujarrab dan paling cepat efeknya mendatangkan rezeki, membaca hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Nah, ini kawan dicoba ketika pian dalam keadaan genting contohnya. Lagi dasar bujur kada berduit, sedangkan ada kebutuhan, ada hajat. Dasar kada berduit, macet rezeki dan yang lain. Coba amalkan ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 450 kali. Insyaallah keberkahan daripada zikir hasbunallah wa ni'mal wakil
akan membawa kelancaran bagi rezeki pian. Kada banyak, ada 450 tuh. Paling berapa menit lah. Coba kan nambah tuntung majelisnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 100 tuh ya paling memakan waktu 15 menitan lah. Ya paling kada sampai sejam insyaallah. Tuntung 450 kali hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang ke-15, Wa'ad ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in aradta an ya'tiyaka rizqu kal matari faqul bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin ni'mal maula wa ni'man nasir wallahu a'lam. Insyaallah kita baca di perjumpaan selanjutnya. Intinya hari ini yang kita dapat fadilat agar bisa melancarkan rezeki. Yang penting tadi adalah pertama, bersesapu di waktu pagi hari. Al-kinasatu fis sabah li fina'il baiti. Bersesapu, menyapui halaman rumah di waktu pagi hari. Wa min babi aula dakhilul baiti. Dan terlebih lagi menyapui bagian dalam rumah di pagi hari. Ingat, ini mujarrab mendatangkan rezeki. Kedua, idha'atus siraj qabla ghurub, menyalai lampu sebelum maghrib tiba. Ya paling kada 15 menit sebelum adzan maghrib banyalah anda lampu. Terutama lampu-lampu yang penting, lampu tengah rumah, lampu luar, lampu belakang, lampu dapur, sebelum masuknya waktu maghrib. Kemudian yang penting juga tadi, amalan khusus di Jumat terakhir bulan Rajab dari Syekh Ali Al-Ajhuri. Ketika khatib di atas mimbar, afdalnya duduk di antara dua khutbah, maka kita membaca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah 35 kali. Untuk babinian, arahkan para suami menggawinya di Jumat terakhir Rajab ini. Ingatakan laki kita, suami kita. Kemudian lagi tadi nang melancarkan rezeki. Yang ke-16, yang ke-12 adalah membasuh kedua tangan sebelum dan sesudah makan. Di samping dari segi kesehatan itu baik, dari segi kesunahan dapat pahala sunnah, dari segi fadilat dapat fadilat yanfil faqra, menghilangkan kefakiran. Dan yang penting benar terakhir, melingisi makanan yang dimakan, memunguti sisa-sisa makanan yang terkadang oleh kita dianggap remeh. Makan nasi lingisakan kalau kawan. Amun kawan dihiga tapa umbai makan inya kada lingisi pian. Amun sanggup. Tapi jangan heran kawan menuduh lapar kahigan. Bahkan tadi fadilatnya yang terpenting membawa kesehatan dan kepintaran bagi anak keturunan kita. Orang yang bujur, bersih, lingis ketika makan, insya Allah anaknya dijauhkan surifa anil humki, dijauhkan daripada kebodohan, keidiotan. Insya Allah pintar anak. Lalu tadi hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali dibaca, dan ini mujarab lakas benar menjadi sebab lancarnya rezeki bagi yang mengamalkannya. Mudah-mudahan yang dibaca hari ini bermanfaat, mudah-mudahan diistiqamahkan duduk di majelis ilmu, amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqina wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'alil qutri undha wa dhakar, Rabbi faqqina tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama na'dha bil khairi wa nuqfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un
وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.